Taman Mini Indonesia Indah merupakan sebuah taman rekreasi yang berisi gambaran kebudayaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tak hanya itu, masih ada banyak kebudayaan khas tiap provinsi di Indonesia yang dipamerkan di sini, mulai dari tarian daerah, pakaian adat, sampai rumah ibadah tiap agama resmi di Indonesia. Anjungan DKI Jakarta adalah salah satu objek tempat wisata yang berada di lingkungan kompleks Taman Mini Indonesia Indah, yang tentunya sebagai tuan rumah juga menampilkan kebudayaan khasnya. Tidak hanya Setu Babakan, anjungan DKI Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah diharapkan juga bisa memberikan referensi serta gambaran kota Jakarta, mulai dari budaya, tradisi, sampai perkembangan kemajuan kota Jakarta dari masa ke masa. Simak yuk perjalanan Ipang Hore-Hore bersama Jack Artikel mengunjungi anjungan DKI Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Ini kita mau ke anjungan DKI, sekarang kita lagi di Taman Mini Indonesia Indah. Gitu. Mang, balik Mang. Mana? Balik ke anjungan Betawi. Ya, DKI. DKI. Foto kita dulu ya. Ya. Oke. Ini nggak bener. Jalur dalam ditutup. Emang bener? Kita lagi di luar. Oh, pulang mau. Ya. Mak, turun Mak. Udah. Yuk. Ini kalau panjang begini kita bikin jemuran boleh kagak ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang saya. Nah, kita lagi di Taman Mini Indonesia Indah nih. Yang dimana kalau misalkan kita longok banyak anjungan-anjungan kemarin nih dari Sabang sampai Merauke ade, ya kan? Nah, sekarang karena kita lagi ada di Jakarta, Taman Mini juga adanya di Jakarta. Sekarang ntar kita mau longok nih di anjungan DKI Jakarta. Pokoknya ntar yang pengen ikutin baik. Yang pengen ngelongok baik, tinggal ini ya. Lu pada mau ikut nggak? Ayo buruan, gue tinggal nih. Lu kelakuan. Sekarang kita lagi ada jurusannya Provinsi DKI Jakarta. Di sana ada apaan aja? Belum tahu kan lo? Belum tahu kan? Sama. Ayo buruan. Wah ilah, lo gak banget ini. Ini puunan ya. Oh ini bukan puunan nih. Ini 4 sampah ini mah. Ya karena emang kita bagaimanapun harus bijak sama sampah-sampah kita ya. Jangan sampai ntar sampah-sampah kita itu menjadi masalah. Ya kan makanya kita harus tertib buang sampah, apalagi kalau mantan buang pada tempatnya. Udah longok nih kemarin nih. Bisa. Udah londel nih. Nah, ini ondel-ondel nih, Cang. Ondel-ondel nih. Man kalau ini bukan ondel-ondelnya kagak bisa dijadiin buat ngibing. Kalau buat ngibing susah. Ini ondel-ondelnya kayaknya dari fiber nih. Ini ruang pamer, ada tulisannya ruang pamer Provinsi DKI Jakarta. Ya, ntar kita tinggal masuk. Dari jauh disamperin, udah deket dilewatin. Ini namanya pintu nih. Dari jauh kita samperin sampai mari kita lewatin. Assalamualaikum. Kalau misalnya kita longok nih, tadi mulai dari tahun 1618 sudah bisa ada sejarahnya di sini. Terus sampai sekarang mode transportasi terbaru sampai hari ini, semuanya ada di mari. Jadi kalau emang dia pengen tahu nih buat apa namanya cangcingnya babe yang lagi pada pengen tahu sejarahnya lebih lanjut, pokoknya langsung datang baik ke Taman Mini di Anjungan DKI Jakarta. Iya, semuanya wisatawan gratis, free. Masuk kemari pokoknya tinggal gratis. Masuk, ya kan? Gratis. Pokoknya ntar pengen tahu sejarah, budaya atau semuanya ntar bisa langsung datang kemari di Anjungan DKI Jakarta, ya. Gratis. Buruan masuk nih. Souvenir foto booth gratis, Pak. Boh, kawan. Kurang gimana gitu ya? Siap, Cang. DKI Jakarta. Terima kasih, Cang. Semoga bisa menemani masyarakat. Selalu. Amin. Selalu Babe nemenin kita. Amin. Jakarta. Siap Jang aku. Siap.
buruan deh pada datang di mari ya, biar kita bisa ngelongok lebih tahu lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya kan. Walaupun nggak sedalam cintanya dia padaku, yang kadang-kadang kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kalau kita mengedukasi ngapa jadi curhatin mantan dah. Pokoknya banyak longok be, langsung datang ke mari ya. Jakarta, kota untuk semua. Mark TV. Assalamualaikum. Bang, sehat. Sehat. Dari mana nih? Kita habis kayak orang-orang tadi lagi masuk ke Taman Mini gitu kan. Cuman kan kalau kita mikirnya masa iya kita orang Jakarta kagak nyaba kemari nih. Udah lihat lo. Kita tadi udah nyaba tuh ke atas ke bawah gitu. Udah lagi pengen longok banget kita kata kali pengen banget ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya, boleh. Boleh. Siap. Kita punya apa namanya kesadaran gitu sebagai anak Betawi yang emang pengen tahu lagi lebih dalam tentang apa sih, tentang yang ada di Taman Mini, apalagi tentang yang ada di Anjungan DKI Jakarta ini gitu. Itu kalau misalkan tadi kita udah melihat visualnya, kalau dari mata Encang nih kira-kira kayak apa sih Encang bentuknya gitu? Ya di sini kami sebagai pengelola Anjungan DKI Provinsi DKI Jakarta, yang dimana di bawah naungan Dinas Parekraf, ya kan. Di sini ada di sebelah kanan saya ada Belandongan tuh, Cang, ya kan. Di sini juga ada rumah Betawi, ya kan. Di situ ada ruang pamer, ya kan. Ruang pamer itu adalah perkembangan kota DKI Jakarta, ya kan, dari Batavia, Jakarta, kota Jakarta sampai kota Jakarta terkini. Terkini. Yang terkini gitu. Iya. Kalau kata mak saya katanya nggak boleh pamer Cang jadi orang. Harus dong meningkatkan budaya Betawi, perkembangan kota Jakarta. Ini berarti ini maksud tempat pameran gitu. Iya, tempat pameran. Pamer, padahal saya beli baju baru kan. Saya pamer ke teman-teman saya nih. Gue beli baju baru dong pamer. Katanya nggak boleh pamer, lain lagi. Di sini ada beberapa kebudayaan Betawi, ya kan, dari pembangunan kota Jakarta gitu. Jadi sudah lama tuh Cang, dari tahun berapa gitu, 17 berapa gitu kan, sampai yang zaman yang terkini itu ada tuh semuanya. Ada semuanya gitu. Bahkan dari Batavia, kota Batavia, Jakarta sampai Jakarta terkini, ya kan. Ada LRT, MRT, busway gitu. Lengkap di sini. Cuman tadi Cang belum masuk itu kayak ada ruang kayak studio bioskop ya Cang? Iya, itu ada studio bioskop biasanya kalau ada anak-anak, ya kan, dari tingkat TK, SD, SMA gitu. Kita langsung disaksikan. Itu ada pemandunya kan tadi kan, Pak Ibnu namanya. Iya, Ceng Ibnu tadi gacor banget ya, jago banget jelasin kita sampai ngotok kayak kita diem gitu dengerin informasinya lengkap. Iya, lengkap, bagus. Gitu kan kita pengen tahu biar ntar saya pulang bisa ada yang saya sampaikan ke teman-teman banyak gitu kan, kalau kita harus kayak gimana nih menjaga identitas kita sebagai anak Betawi. Nah, ada lagi nih, Cang. Selain perkembangan kota Jakarta, ya kan, kita harus memajukan para pelaku seni, budaya Betawi di sini gitu. Kita memfasilitasi, ya kan, antara pelaku seni, ya kan, di bawah naungan Dinas Parekraf yang adanya di Anjungan DKI Jakarta. Jadi itu kemungkinan ntar deh siapa aja boleh masuk gimana? Boleh, gratis di situ. Nanti kita ada pusat latihannya, ya kan, pentasnya di sana gitu. Pelaku-pelaku seni itu keperluan diri nih juga. Angin emang kita lagi longok nih, iya, biasa lah gitu. Ini ada longok nih. Ini kan ini ada meja makan. Emang ini udah maksudnya kayak ngegambarin rumah-rumah Betawi zaman dulu ya. Iya. Jadi identitas zaman dahulunya itu emang sengaja ditampilin di sini biar yang anak-anak sekarang, apalagi anak-anak milenial khususnya tahu ya. Iya, karena anak milenialnya kurang mengetahui rumah adat kesenian Betawi. Kalau kata Encang nih ya, kayak ngomong-ngomong milenial nih Cang, maksudnya kan emang zaman udah sekarang begini Cang, banyak budaya-budaya asing yang masuk.
sampai kadang-kadang sampai ada mungkin anak muda atau saya pun hampir sempat kayak gitu kan, maksudnya dengan adanya budaya-budaya lain yang masuk kita hampir lupa dengan akar budaya kita sendiri. Kalau dari pandangan Uncang nih apa namanya itu dikarenakan karena apa Cang selain yang saya sebutin tadi? Iya, karena kan kita nih budaya kesenian Betawi ini memang kaum milenial itu agak kurang gitu. Makanya setiap minggu, Sabtu Minggu ya kita mendengarkan suatu event gitu kan, event kesenian budaya Betawi gitu. Ada gambang kromong ya kan, ada palang pintu ya kan, ada kesenian tanjidor. Kita harus tampilkan di Blandongan sana gitu. Itu satu. Kedua, kita harus memperkenalkan ke medsos, media sosial gitu kan, supaya wisatawan lokal maupun mancanegara tahu semua gitu mengenai budaya Betawi gitu. Kan banyak nih anjungan-anjungan dari Sabang sampai Merauke gitu yang membedakan dengan anjungan yang lain gitu, apalagi kan namanya Jakarta itu kan sebagai tuan rumah gitu di mari gitu. Yang ngebedain dengan anjungan-anjungan yang lain itu apa itu Cang? Oh, yang membedakan dengan anjungan lain, biasa anjungan lain itu menampilkan rumah adat. Rumah adat. Kalau anjungan DKI, Provinsi DKI Jakarta itu merupakan cawan Monas, ya kan? Cawan Monas. Ini kan Monas di sini kan, yang merupakan ikon nasional. Itu yang membedakan, ya kan? Di bawahnya itu adalah ruang pamer, tapi hanya setengahnya dia. Kalau Monas kan sampai di atas tuh, jadi cawan Monasnya merupakan ikon nasional. Gitu. Jadi itu juga jadi salah satu yang bikin anjungan DKI Jakarta ini agak berbeda. Agak berbeda di situ. Cang, nih mohon maaf ya, maksudnya kita menegesin gitu. Maksudnya kan saya juga bukan pelaku seni sih, belum dibilang pelaku seni sih, cuman kita emang senang berkarya begitu, saya senang berproses di kebetawian gitu lewat karya gitu. Maksudnya kalau misalkan kayak orang-orang kayak saya nih, maksudnya yang emang jarang dilongok orang gitu kan, tapi kita punya visi yang sama, pengen mengenalkan Betawi kemana aja gitu. Kita bisa nggak sih Cang punya ruang-ruang di sini buat kita bisa akhirnya kita bisa bikin pertunjukan yang emang dimana ntar kita bisa saling bersinergi nih gitu. Maksudnya ketika orang melihat karya saya, tapi selain itu orang juga bisa melihat anjungan DKI gitu. Bisa nggak sih Cang sebenarnya Cang? Bisa, sangat bisa. Memang waktu itu ya kan tahun 2022 kita memanggil ya kan, mengundang itu untuk para pelaku seni. Kita kumpulkan semuanya ya kan, baik yang sanggar yang kelas menengah sampai atas gitu, untuk kita tampilkan di anjungan DKI Jakarta. Supaya di Blandongan situ gitu. Jadi setiap bulan, dari mulainya itu startnya itu dari bulan Maret sampai akhir Desember itu adanya ada kesenian rutin. Kesenian rutin, ada gambang kromong ya kan, ada tanjido, ada palang pintu gitu, itu dilakukan di situ. Dan yang satu lagi nih Bang ya kan, itu ada sebagai semacam parade kesenian ya kan, parade kesenian tari Nusantara, parade pencaksilat Betawi, parade teater gitu. Itu yang dilakukan oleh setiap anjungan DKI, anjungan daerah-daerah juga seperti itu. Berarti anjungan DKI bikin perwakilan juga. Cuman yang mengadakan adalah pihak Taman Mini. Kita ikut bergabung di situ, pentas. Makanya saya sebagai pengelola ya kan, mengundang para pelaku seni budaya. Bukan hanya di tingkat Jakarta Timur aja. Saya pengennya semuanya 5 wali kota yang kita undang semuanya di situ untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesenian budaya Betawi. Jadi abang nggak usah khawatir. Kagak kali kita namanya kan kalau biasa kadang-kadang kan seniman kalau emang kagak digandeng atau nggak ditegur gitu, kita punya kadang-kadang saya sendiri pun pernah ngerasa gue kagak ditegur gitu. Orang mana kalau misalkan kita langsung datang ke situ apa yang dindahin orang gitu, apa diizinin apa bagaimana gitu. Sementara kan kita butuh ruang,
kita butuh wadah dan kita butuh sinergi gitu kan. Kita sama-sama punya visi dan misi yang sama, ingin mengenalkan Betawi gitu. Cuman kadang-kadang ruang kita berbeda gitu. Betul. Jadi kalau ini aman nih ya. Aman. Rencananya sih rencananya ke depannya itu para pelaku seninya itu ya bermain di sini. Jangan hanya ada event aja gitu kan. Oke. Iya kan, kita buatkan jadwal gitu. Oke. Jadi kalau ada setiap pengunjung, wah ini ada jam sekian, harinya hari apa jam sekian. Oke. Ini ada kegiatan Tanjidor gitu kan. Gitu atau palang pintu gitu kan. Nah, di situ saya pengen eventnya seperti itu. Jadi semuanya ada pengenalan, jadi ada wisatawan lokal, mau mancanegara, dia tahu gitu, Bang. Sebenarnya tadi kita ngomong baru nggak ada namanya Cang Anjar di mari. Mau mana Cang ya? Kita baru nggak ini. Ngomong-ngomong kita jadi tadi saya nyoba sono nyoba sini gitu kan. Cang Anjar ini kan tadi saya nyebut pengelola. Iya. Man itu di sini menjabat sebagai apa ya Cang? Oh iya, saya Anjar Adi Cahyo ya kan sebagai Kasubag Tata Usaha di Anjungan Geraha Wisata Pemda DKI yang dibawa Dinas Parekraf. Gitu. Masih jabatan. Kalau gitu saya salah. Manggilnya jangan kencang lah, bangannya manggil baba. Maafin Cang ya. Iya, terima kasih. Kita doain pokoknya biar semoga Anjungan DKI makin banyak diminati, biar datang anak-anak muda, terus orang banyak juga semuanya, dan semoga perjuangan Cang dan teman-teman di mari juga bisa terus berkembang dan jadi manfaat buat orang banyak, buat kita ngenalin bangsa, buat kita ngenalin Betawi kita di mana-mana yang keluar negeri. Siap. Baba, ini Sukses juga, sukses sama Bang ya. Ini mau Baba, ini bukan Cang. Cang, langsung pulang aja. Saya takut Iya. Hati-hati.